Film ini bakal ngulik gimana satu keputusan kecil bisa punya efek yang besar buat hidup seseorang. Kadang cuma satu pilihan yang sepele, tapi hasilnya bisa ngebentuk jalan hidup yang nggak pernah kita bayangin. Semua tindakan punya sebab dan akibatnya sendiri. Tokoh utamanya punya kemampuan analisa yang luar biasa. Setiap langkah yang dia ambil penuh perhitungan. Dan visual yang disajikan bikin kita kagum sama cara dia mikir. Rasanya kayak nonton kecerdasan yang hidup di depan mata. Dia adalah Barbara, gadis cerdas yang harus hidup sendirian di rumah peninggalan keluarganya. Hari-harinya sepi, gak ada siapapun buat diajak ngobrol. Buat ngilangin rasa sepi itu, Barbara punya cara sendiri. Dia nyebar banyak benang di langit-langit kamarnya, terus naruh foto-foto ibunya di antara benang itu. Jadi setiap bangun tidur, hal pertama yang dia lihat adalah wajah sang ibu. Di balik foto itu, juga ada alat pemutar suara yang bakal nyala kalau dia narik tali kecil yang disambung ke situ. Good morning, sleepyhead. Up, get up, now. Now wash your hands. Okay, come on, customers are waiting. And Barbara? Yeah? You keep this store alive, okay? Begitulah hidup Barbara sehari-hari. Bangun pagi ngelihat foto ibunya lalu langsung kerja. Pekerjaannya sebagai tukang jahit panggilan bikin dia sering keliling bawa alat jahit di mobil. Hari itu dia dapat panggilan dari seorang wanita tua yang mau menikah untuk ketiga kalinya. Wah, ngeri nih wanita. Wanita itu pengen segalanya sempurna, termasuk kancing bajunya. Tapi saat Barbara mau menjahit, benik kancingnya malah jatuh ke lantai. So now I have to pay for a dusty bun. Karena si wanita tua itu ngomongnya nyebelin banget, agak nyolot sedikit, Barbara sengaja ngejatuhin benik itu ke lubang pembuangan. Si nenek tambah marah dan nyuruh Barbara pulang buat ambil benik yang baru. Dalam perjalanan pulang, Barbara lihat dua motor jatuh di jalan. Kelihatannya habis kecelakaan parah, ada pistol dan kantong narkoba berceceran. Pas dia deketin, dua orang yang terluka parah itu kelihatan saling merangkak ke arah koper hitam. Barbara sempat bingung. Dalam pikirannya, ini pasti transaksi narkoba yang gagal. Dia mulai mikir cepat antara kabur, lapor polisi, atau ambil koper itu. Awalnya dia mau nelpon polisi, tapi pikiran serakahnya mulai muncul. Akhirnya dia batalin teleponnya dan mulai menganalisa keadaan. Dia turun dari mobil, ngeluarin dua gulung benang dan jarum. Benang pertama dia pasang ke tangan salah satu pria, lalu yang satunya diposisikan sejajar. Setelah itu, dia ngulur benang sampai kedua pistol di tanah dan masuk lagi ke mobilnya. Dengan dua jarum dan benang yang dia pasang, Barbara berhasil bikin dua pria itu saling nembak satu sama lain. Dia nyiptain situasi di mana mereka berdua mati karena perbuatan sendiri tanpa dia harus ikut campur. Begitu semua beres, Barbara langsung ambil koper dan siap pergi. Tapi pas mau jalan, dia sadar satu jarumnya hilang. Panik karena tiap jarum itu punya logo jahitannya sendiri. Takut ketahuan polisi, dia balik lagi ke lokasi buat nyari jarum yang hilang. Di sana ternyata satu dua pria tadi masih hidup. Karena nggak tega ninggalin dan nggak tahu harus ngapain, Barbara akhirnya bawa pria itu pulang. Pokoknya diamankan dulu aja, baru nanti mikir kelanjutannya. Sampai di rumah, Barbara kebingungan. Pria itu beratnya hampir 80 kilo, sedangkan dia cuma sendirian. Dia takut kalau naruh di bawah nanti ketahuan orang, jadi dia harus naikin ke lantai atas.
Akhirnya, dia pakai cara cerdas. Dengan benang-benang dan tali kuat yang dia punya, Barbara bikin sistem katrol sederhana. Teknik ini dikenal dengan nama block and tackle, yang bisa bantu ngangkat beban berat dengan tenaga kecil. Kalau beban 80 kilo, Barbara cuma perlu tenaga sekitar 20 kilo buat nariknya. Lumayan cerdas buat seorang penjahit kan? Akhirnya, pria itu berhasil dibawa ke lantai atas, tapi belum sempat istirahat, ada yang ngetuk pintu. Ternyata si nenek yang mau nikah tadi datang lagi buat nagih jahitan. Barbara langsung turun, beresin kerjaan si nenek biar cepat kelar. Begitu selesai dan dia balik ke atas, si pria itu tadi udah sadar. Dia bilang kalau Barbara udah bikin kesalahan besar karena koper itu milik kartel narkoba besar yang terhubung ke jaringan Eropa Timur. Pria itu juga bilang salah satu orang yang mati di jalan tadi adalah anak pimpinan kartel, yang artinya mereka pasti bakal nyari Barbara. Akhirnya dia nyaranin Barbara buat kabur aja sebelum terlambat. I can't leave. What is your next move? He's coming for me, and he's coming for you. When he finds your needle, and I'll keep the father from killing us both. I can't leave. Tapi Barbara bukan tipe yang gampang kabur. Dia malah milih buat nyiapin perangkap di rumahnya sendiri. Dengan alat jahit dan benang-benang yang dia punya, dia ubah semuanya jadi jebakan. Pria tadi diikat di kursi, pintu rumah dipasang tali benang yang nyambung ke mekanisme rahasia. Ada senjata tergantung, ada pintu yang kalau dibuka bisa nyetrum balik. Pokoknya rumah itu berubah jadi markas jebakan versi tukang jahit. Beberapa jam kemudian, muncul seorang polisi bernama Hans. Tapi ternyata dia bukan polisi beneran, melainkan anggota kartel yang mau ngambil koper itu. Dan di situ pertarungan kecerdikan pun dimulai. Sayangnya, Barbara salah perhitungan. Salah satu senjata jebakannya ternyata sudah habis peluru. Gara-gara itu, Hans berhasil ngelawan balik dan menangkap Barbara. Setelah itu, Hans ambil lagi kopernya, tapi anehnya dia nggak bawa semua uangnya. Satu ikat uang ditinggal di lantai, dan di bawahnya nyala lampu kecil kayak indikator bom. Suasananya makin tegang. Dan ternyata semua kejadian tadi cuma simulasi dalam kepala Barbara. Ya, semua itu cuma imajinasi dan kalkulasi otaknya saat dia berhenti di jalan ngeliat koper itu. Film ini nunjukin gimana otak manusia bisa nyimulasikan berbagai kemungkinan dalam waktu yang singkat. Mulai dari skenario lapor polisi, kabur, sampai ambil koper dan kabur lagi. Tapi film nggak pernah nunjukin pilihan mana yang sebenarnya dia ambil. Semua berakhir di pikirannya aja, kayak puzzle nasib yang belum lengkap. Dan dari situ muncul satu pertanyaan yang menarik. Emang otak manusia bisa mikir secepat itu? Jawabannya ternyata iya, terutama saat dalam kondisi panik atau tertekan. Dalam situasi tertentu, otak bisa nyiptain simulasi kompleks tentang apa yang bakal terjadi. Dan itulah yang dilakukan Barbara dalam film ini. Menganalisa kemungkinan dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan sebelum 1 detik pun berlalu. Menurut Festinger, disonansi kognitif muncul saat seorang mengalami ketegangan batin akibat pertentangan antara keyakinan dan tindakannya. Barbara mengalami kondisi ini ketika moralitasnya sebagai manusia berbenturan dengan tindakan yang ia lakukan demi bertahan hidup. Otaknya berusaha mencari keseimbangan antara rasa bersalah dan kebutuhan untuk merasa benar. Sebuah bentuk penyesuaian kognitif agar dirinya tetap bisa berfungsi secara emosional. Contohnya,
Bayangin aja kamu lagi naik motor atau mobil, tiba-tiba ada anak kecil yang nyebrang di depan. Otak kamu langsung bereaksi spontan. Tangan refleks narik rem atau banting setir. Nah, itu kerjaan sistem pertama, alias reaksi cepat tanpa mikir panjang. Tapi di waktu yang sama, sistem kedua di otakmu diam-diam ngitung resiko. Kayak kalau belok ke kiri bisa tabrakan sama truk, tapi ke kanan mungkin masih aman. Semua itu terjadi dalam sepersekian detik, seolah kamu nggak sempat berpikir, padahal otakmu lagi nganalisis super cepat. Dipikir-pikir, hidup kita tuh emang penuh banget sama momen yang kayak gitu. Momen dimana semuanya terjadi begitu cepat, dan kita cuma bisa bereaksi tanpa sempat mikir panjang. Film Saturn ini tadi cuma ngambil satu contoh ekstrim aja, tapi nyatanya kita juga sering ngalamin hal yang mirip. Itu bukti nyata kalau otak manusia bisa mikir cepat itu, bahkan kadang lebih cepat dari kedipan mata. Tapi di balik kecepatan itu ada satu hal yang nggak bisa dikalahin, yaitu takdir. Ya, takdir kadang jauh lebih cepat dari logika manusia. Mau seberapa matang pun kita nyusun rencana, mau seberapa teliti kita ngitung resiko, tetap aja selalu ada hal yang datang tiba-tiba tanpa permisi. Kadang hidupmu terarah begitu aja tanpa kita ngerti kenapa. Ada momen dimana semesta kayak bilang, "Hei, bukan kamu yang pegang kendali sepenuhnya." Dan disitulah kita baru sadar, manusia cuma bisa berusaha, tapi hasil akhirnya tetap misteri yang nggak bisa kita atur. Kayak di film tadi, Barbara juga ngalaminnya hal sama. Dia udah ngitung segalanya, tapi tetap aja ada yang meleset. Dia nggak tahu kalau pistol itu ternyata kosong, atau jarumnya hilang pas kejadian. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi bisa ngubah segalanya. Sama kayak hidup kita, kadang yang bikin semuanya berantakan justru hal yang nggak pernah kita duga. Dan itulah yang namanya campur tangan tak terlihat. Dalam kepercayaan banyak orang, itu disebut qadarullah, takdir yang nggak bisa kita tolak meski rencana kita udah serapi mungkin. Kamu bisa sembunyi dari orang, tapi nggak bisa sembunyi dari apa yang udah ditulis buat kamu. Mau secerdas apapun manusia tetap punya batas. Karena sekuat apapun kamu berusaha mengendalikan hasil, selalu ada bagian di mana kehendak Tuhan lebih besar dari hitunganmu. Makanya jangan pernah lupa buat nyelipin Tuhan di setiap langkah hidupmu. Kita bisa milih jalan, tapi hasil akhirnya bukan kita yang nentuin. Kadang orang sehat, rajin olahraga, makan teratur, tapi takdir bisa aja bilang, "Cukup, kamu sampai di sini." Ada juga yang ngerasa sukses karena pintar. Padahal mungkin keberkahanlah yang bikin semua itu terjadi. Banyak orang modern sekarang ngerasa semua bisa diatur pakai data, algoritma, dan strategi. Mereka yakin bisa ngontrol masa depan lewat angka dan logika. Tapi sesempurna apapun perhitungan manusia, satu kejadian kecil aja bisa bikin semuanya berantakan. Dan itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu cuma manusia. Dunia ini nggak sepenuhnya bisa dijelaskan sama logika. Ada rahasia besar yang nggak bisa diukur angka atau rumus manapun.